Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan software komputer grafis. Sebelum kita mulai praktikum komputer grafis, terlebih dahulu kita kenalan ada berbagai macam aplikasi ya, yang bisa kita gunakan. Apa saja kita akan lihat berikut ini. Oke. Kita akan mempelajari ya dan praktek menggunakan software grafis ini berbeda dengan belajar desain grafis ya. Kalau desain grafis nanti di sana ada banyak materi itu ya yang tidak terkait dengan komputer, tapi kalau di sini kita adalah lebih kepada bagaimana menggunakan aplikasi komputer grafis. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari software komputer grafis ini adalah bagian dari ilmu desain grafis. Jadi desain grafis itu cakupannya lebih luas daripada komputer grafis, karena komputer grafis ini adalah bagian dari desain grafis. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan jenis-jenis gambar yang ada di komputer secara umum. Di sana jenis gambar itu ada dua, yaitu gambar vektor dan ada gambar pixel ya. Ada gambar vektor dan ada gambar pixel. Kalau untuk gambar vektor ini kita bisa lihat yang ada di sebelah kiri ini ya, gambarnya terlihat sama dengan yang ada di sebelah kanan, namun dengan ukuran yang sama. Ini misalnya ini gambar vektor, kemudian ini juga gambar raster atau gambar pixel gitu ya. Nah, tapi akan terlihat perbedaan yang signifikan ketika ujungnya ya, ujung dari gambar tersebut, salah satu bagian dari gambar tersebut kemudian kita zoom ya. Nah, kita lihat untuk yang di sebelah kiri ini gambar vektor, dia gambarnya tetap bagus ya, garis-garisnya tetap solid itu, karena ini adalah gambar vektor yang terbentuknya itu adalah dari koordinat itu ya, koordinat sumbu x, y, z itu ya. Nah, kemudian kalau gambar pixel itu sebenarnya secara ini tidak berbeda ya, tapi ketika di zoom di sana nanti akan kelihatan kotak-kotak ya, pembentuknya itu adalah satu kotak ini adalah namanya satu pixel. Nah, kalau gambar yang ada di sebelah atas ini kita lihat vektor grafik. Kalau kalian pernah pakai yang mungkin yang namanya pengolah gambar vektor, ada Inkscape atau ada Corel gitu ya. Nah, maka kita nanti akan bisa mengedit ini secara fleksibel ya. Gambar-gambarnya di sini bisa kita edit secara fleksibel sesuai dengan keperluan. Nah, kemudian kalau gambar bitmap, nah itu dia terdiri dari kotak seperti ini ya. Kalau kita zoom itu nanti akan kelihatan pembentuk dasarnya itu adalah kotak-kotak yang kita istilahkan namanya gambar adalah satu pixel, di mana pixel itu adalah picture element itu ya. Nah, sekarang kita lihat di gambar pixel. Gambar pixel sendiri ini nanti secara umum juga ada tiga itu ya, yaitu ada black white, lalu ada grayscale, lalu ada full color. Ini adalah berdasar warna pembentuknya. Kalau gambar pixel yang black white itu hanya terdiri dari dua pixel, yaitu 0 dan 1. Ini adalah bilangan biner yang paling sederhana kita kenal di dunia komputer ya. Di sana hanya ada 0 dan 1. Misalnya di sebelah kiri ini ya, atas ini ada gambar entah apa, atau ini mungkin bisa kita katakan daun itu ya. Nah, kemudian yang di kotak kecil ini kemudian kita zoom. Nah, kita zoom ini akan kelihatan ada berapa pixel di sana. Pixel hitamnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang mana yang berwarna hitam ini adalah dia bernilai 1. Kalau yang 0 berarti dia putih atau tidak ada warna. Nah, ini adalah gambar pixel yang black white. Jadi hanya ada dua pembentuk warnanya, kalau nggak hitam ya putih. Nah, kemudian yang kedua ini adalah grayscale ya. Gambar pixel pembentuknya ini adalah grayscale. Grayscale itu adalah warna gradasi ya, dari putih ke hitam. Dari putih ke hitam, di sana kita bisa lihat
misalnya ini ada salah satu gambar peta itu ya, peta ini kemudian kita zoom 1 2 3 4 5 6 kali 6 ya pixel, ini sangat kecil sekali. Di sana akan terlihat ada gradasi warna berbagai macam, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang abu-abu terang, ada yang abu-abu gelap dan seterusnya gitu ya. Nah, di mana masing-masing gradasi ini ya memberikan informasi nilai pixelnya. Nah, kalau di black white tadi nilai pixel hanya ada 0 atau 1, tapi kalau di grayscale itu nilai pixelnya adalah 0 sampai 255 itu ya, 0 sampai 255. Nah, di sana bisa dilihat yaitu dari yang kiri atas itu berarti untuk gradasi sekian itu adalah nilainya adalah 170 nilai pixelnya ini ya, 238 85 255 21. Nah, 0 ini berarti dia hitam penuh gitu ya. Nah, kalau yang putih atau mendekati putih, nah putih ini berarti dia nilainya 255. Ini bisa dilihat ini adalah 255. Ini juga putih. Ini ya, ini putih, maka di sana 255. Kalau yang hitam penuh maka dia 0. Kalau yang gradasinya seberapa? Yaitu nanti silakan bisa dilihat. Oh, ini 17 ya agak hitam itu ya, tapi tidak sehitam yang 0. Nah, kira-kira seperti itu. Nilai apa sih ini? Ini adalah intensitas warna. Itu ya, intensitas warna, dimana ketika 0 berarti nanti dia tidak ada cahaya gitu ya, ketika 0 dia tidak ada cahaya, ketika 255 maka cahayanya penuh. Nah, di sini nanti di sini nanti logikanya agak berbeda dengan yang black white, dimana kalau yang ada cahaya di sini ini adalah 0, dinolkan ya. Kalau yang ada objeknya itu nanti dianggap sebagai 1. Hitam di sini ini 1. Kalau hitam di sini ini kan 0. Nah, tapi kalau hitam di sana ini 1, nggak usah bingung, hanya dibalik saja gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah full color. Nah, full color ini seperti apa? Kita bisa lihat di sana contohnya ada gambar dengan berbagai macam warna itu ya, yang kemudian sudah di zoom. Ini gambar satu motif mungkin ya. Nah, kemudian di sana itu ada 3 baris. Ada 3 layer. Ada 3 layer, yaitu layer red atau merah, kemudian ada layer green atau hijau, dan yang ketiga adalah biru. Ya. Dimana untuk masing-masing layer itu nanti memiliki nilai berapa? 0 sampai 255. Untuk green juga 0 sampai 255. Untuk blue nanti juga 0 sampai 255. Jadi untuk setiap satu pixelnya, satu kotak ini dia satu. Kalau yang grayscale ini ya satu nilai, yaitu berapa ini? 170 ya, 170. Nah, tapi kalau di berwarna atau full color di sana itu untuk satu kotak ini nanti dia bernilai 3. Nah, satu kotak ini ya, misal kita ambil, nah, nanti dia bernilai berapa? 3. Yaitu ada nilai rednya, ada nilai greennya, ada nilai blue. Maka di sana nanti akan ada kombinasi warna antara red, green dan blue sehingga bisa membentuk full color. Nah, itu seperti itu gitu ya, full color image. Kombinasinya berapa? Nah, itu nanti ada sangat banyak. Selanjutnya di sini pixel dan resolusi. Kalau resolusi adalah kerapatan pixel dalam sebuah gambar ya. Ini diukur dengan satuan dpi atau dot per inch, atau bisa juga dengan ppi, pixel per inch. Nah, dot di sini sama dengan pixel. Kalau dot ini adalah nanti biasanya dia ke printer dot metric ya, itu ya. Nah, itu berarti printer yang menggunakan titik-titik itu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pixel dan resolusi ya. Untuk resolusi 10 pixel per inch, nah berarti untuk 1 inci persegi ada berapa? Ada 100 pixel. Kenapa? 10 kotak atau 10 pixel kali 10 pixel. Nah, maka ini kalau kita gambar, kita lihat di sini akan terlihat apa itu namanya ya, kasar. Nah, kemudian kalau 20 pixel per inch, nah berarti ada 20 ya mendatar dan ada 20 vertikal. Ini 20 kali 20 ya. Maka akan ada berapa? Yaitu ada 400 ya, ada 400 pixel di dalam 1 inci persegi. Nah, sekarang bayangkan misalnya
resolusi yang recommended untuk kita ngedit gambar, kita ngolah gambar di komputer grafis itu adalah minimal 70 gitu ya, 70 ppi atau 70 dpi. Nah, berapa di sana? Berarti ada 70 kotak horizontal dan ada 70 kotak vertikal. Nah, 70 kali 70. Nah, itu ya. Nah, nanti akan ketemu untuk 1 inci persegi itu ada berapa. Itu resolusi yang paling rendah yang layak untuk kita lakukan proses editing. Nah, lebih tinggi tentunya nanti akan lebih bagus. Berapa? Yaitu 100 dpi atau 100 ppi atau 150, 200. Dan untuk standar percetakan nanti kalau misalnya memang mau dicetak itu adalah 300 dpi atau 300 ppi. Nah, ini nanti yang akan berpengaruh pada ukuran gambar ya. Berapa megabit gambarnya itu akan berpengaruh di sini, berapa resolusinya dalam 1 inchinya. Nah, itu nanti akan pengaruh di sini. Semakin tinggi resolusi itu nanti gambar semakin detail, semakin bagus. Misalnya ini untuk resolusi monitor, kita lihat resolusi monitor yang banyak di pasaran itu adalah 1920 pixel kali 1080 pixel itu ya. Ini horizontalnya seperti monitor laptop kita ya, umumnya sekian. Nah, itu nanti kalau di zoom kalian bisa lihat itu ya, kotak, susunan kotak-kotaknya, dimana setiap kotak itu kan ada informasi warna ya. Nah, informasi warna ini nanti yang akan bisa kita rubah gitu. Nah, kemudian untuk resolusi ini untuk HD ya udah bagus. Nah, sekarang yang paling bagus itu yang ada di pasaran itu adalah 3840 pixel kali 2160 pixel. Ini untuk TV layar datar, untuk televisi yang televisi yang bagus-bagus itu ya, sekarang yang harganya mahal ini sekian resolusinya. Jadi sangat detail sekali untuk bisa menampilkan gambar. Tapi kalau misalnya di sana itu resolusi monitornya itu sudah bagus ya, tapi kok gambarnya memang sebenarnya itu adalah gambar yang resolusinya di sini kecil, ya tampil di monitor yang bagus ya tetap tidak akan terlihat bagus. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kemudian layar monitornya bagus, resolusi gambar atau videonya juga tinggi, maka itu akan sempurna itu ya. Nah, kira-kira seperti itu antara pixel dan resolusi pixel. Nah, kemudian untuk gambar vektor di sini kita lihat yang populer dan nanti yang akan kita gunakan itu adalah Inkscape ya. Di sini bisa kita lihat tool untuk Inkscape-nya ya. Nah, di sana ini ada tool Vogue untuk editing, untuk bikin objek, untuk nulis dan seterusnya. Kemudian di sini untuk alignment, perataan, untuk mengolah objek gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah nanti ada warna dan seterusnya. Nah, ini contoh dari gambar kepala harimau yang kemudian nanti kalau kita zoom itu ya tidak akan pecah. Jadi dengan Inkscape ya, gambar vektor, kita bikin gambar itu nanti kalau kita zoom sebesar apapun itu tidak akan pecah gambarnya gitu ya. Yang di sebelah kanan ini juga sama, nanti kita akan coba praktekkan itu ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini ya, berikutnya adalah vektor versus pixel. Yang selanjutnya di sini software pengolah gambar vektor ini memiliki fitur editing gambar pixel. Nah, ini ya, software pengolah gambar pixel ini juga memiliki fitur editing gambar vektor, tapi masing-masing biasanya ketika misalnya software gambar vektor memiliki fitur editing gambar pixel, yaitu adalah editing yang sederhana, editing yang standar gitu ya. Kalau editing tingkat lanjut ya nggak bisa gitu ya. Software pengolah gambar pixel ini juga memiliki fitur editing gambar vektor, nah tapi dia tidak bisa secara advance untuk bisa mengedit gambar vektor. Kalau misalnya di sana kita buka Inkscape itu adalah pengolah gambar vektor. Nah, di Inkscape sendiri itu ada fitur untuk mengolah gambar pixel, yaitu apa? Mengubah pixel ke vektor, mengubah vektor ke pixel itu ya, di convert itu bisa. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri ini adalah
hasil import gambar ya yang kita taruh di Inkscape, kita taruh di Inkscape. Nah kemudian gambar ini akan kita edit secara vektor. Nah maka ini harus kita convert dari bitmap ke vektor. Nah jadinya nanti akan seperti ini, nggak akan pecah ini. Nanti kalau ini di zoom pecah, kalau ini nggak pecah. Nah ini juga sama, ini gambar yang baru kita import, kita masukkan ke mana, ke Inkscape ya. Nah kemudian kita convert. Nah selanjutnya nanti kita bisa atur alisnya dinaikkan, jambulnya dinaikkan, warnanya diganti, nanti juga langsung ngeblok gitu ya. Nah, kemudian kita edit, kita kasih telinga dan seterusnya, itu akan bisa dengan mudah kalau untuk vektor. Nah kemudian untuk gambar pixel itu juga sama, di sana itu ada fasilitas untuk mengubah dari gambar vektor kemudian menjadi pixel. Nah itu ya sebaliknya. Nah nanti bisa dicoba. Selanjutnya di sini ranah aplikasi komputer grafis ada banyak itu ya. Nah ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi dengan kita belajar komputer grafis ini, peluang kita untuk bisa berwirausaha, untuk bisa mandiri, untuk bisa membuka lapangan kerja itu ya, itu sangat terbuka sekali ya. Kita lihat nanti kalian bisa pilih salah satu, salah dua, atau salah semua itu ya. Yang pertama itu adalah desain branding, yang kedua desain website, yang ketiga ada desain animasi, yang keempat ada desain fotografi, yang kelima ada desain grafis video atau televisi, kemudian yang terakhir ini adalah lukisan digital. Nah ini ya, ini adalah beberapa ranah aplikasi komputer grafis yang nanti bisa menjadi garapan kita. Tapi untuk praktikum kita nanti selama 1 semester ini adalah kita fokus pada desain branding saja itu ya, kita ke desain branding saja. Untuk yang ini nanti ada silakan kalau misalnya kalian tertarik bisa nanti dilihat apa sih aplikasinya, dilihat nanti di slide saya yang selanjutnya. Yang pertama branding design. Nah, branding design ini nanti yang paling populer itu adalah kita gunakan Photoshop atau Inkscape atau Corel gitu ya. Nah untuk apa saja branding itu ya, ini misalnya kita berawal dari desain logo, kemudian logo itu kita tampilkan di semua aplikasi yang memungkinkan di satu perusahaan. Misalnya apa, mulai dari stop map, kartu nama, merchandise, mug, flash disk itu ya. Kemudian ada kalender, ada kop surat, ada amplop, ada gadget, ada pin, ada pensil, ada pulpen, ada amplop gitu ya, transparan, ada buku note itu ya, dan lain-lain. Nah itu nanti bisa kita tempeli logonya yang seragam, kemudian warnanya yang satu irama itu ya. Nah itu adalah bagaimana kita membranding semua item yang memungkinkan untuk ditempeli dengan logo. Bisa juga nanti di kendaraan ini ya, di kendaraan, dari kendaraan berat sampai kendaraan ringan sampai kendaraan yang pribadi itu ya. Nah nanti semuanya di branding, dan ini brandingnya juga senada semuanya itu ya, warnanya sesuai dengan warna identitas perusahaan. Warna identitas perusahaan itu nanti juga harus distandarkan. Apa yang distandarkan? Yaitu kita harus sepakati nilai RGB-nya berapa, nilai CMYK-nya berapa. Tadi kan ada nilai RGB kan, R masing-masing dari 0 sampai 255, G 0 sampai 255, B 0 sampai 25, RGB masing-masing 0 sampai 255. Nah itu kita misalnya warna merah itu kan spektrumnya sangat luas sekali. Nah untuk bisa membuat standar, maka kita tentukan nilai merahnya itu, rednya itu berapa, greennya berapa, bluenya berapa. Tetap semerah apapun itu nanti ada. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, yang ada di kanan atas ini merah, enggak merah murni ya, enggak merah murni red 255 kemudian greennya 0 kemudian bluenya 0, enggak mungkin. Pasti ini ada campuran red, green dan bluenya pasti. Nah itu seperti itu. Hijau yang ada di sana ini kan juga enggak hijau murni, dimana
rednya kemudian 0, greennya kemudian 255, kemudian bluenya 0, kan nggak mungkin. Pasti di sana bisa jadi ini adalah bluenya ada 20, greennya ada 150, kemudian rednya ada berapa, 35, bisa jadi. Nah itulah nanti kita patenkan. Maka ketika untuk apa, supaya nanti warna itu bisa konsisten di semua produk yang kita miliki. Termasuk juga misalnya di sini adalah branding di sebuah booth pameran. Nah ini juga termasuk ranah dari komputer grafis atau desain grafis. Nah, itu seperti itu. Nah yang lain-lain nanti ada poster, ada apa, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah yang selanjutnya di sana ada web design. Nah kalian juga bisa nanti belajar untuk web design. Nah belajar web design apa sih? Yang kemudian nanti apa sih yang dijual adalah template website. Ini ada template, ada template, ada template. Orang itu nanti bisa kalau mau membangun website itu tinggal beli itu ya, tinggal beli template. Berapa harganya? Sekitar $50 sampai $100 gitu ya. Tergantung paketnya, mau paket minimalis, mau paket standar atau mau paket full. Nah, kalau paket yang full itu nanti bisa ratusan dolar. Itu seperti itu ya. Kemudian jangan lupa nanti ketika kita mendesain website, karena sekarang eranya itu era konvergensi, maka kita bikin satu desain website gitu ya, tapi nanti akan bisa ramah dengan tablet, ramah juga dengan gadget yang ukurannya lebih kecil dan vertikal. Nah ini apa? Ini yang dinamakan dengan teknologi responsive design. Nah responsive design ini nanti kalian perlu pelajari supaya kita cukup desainnya itu sekali tapi langsung bisa untuk tablet, tapi dan juga bisa untuk gadget, itu ramah, tidak kacau. Karena kalau yang teknologi lama kita desain untuk desktop ya, ketika dibuka melalui tablet atau melalui gadget itu akan kacau atau tidak bagus itu ya. Ini web design itu yang perlu diperhatikan nanti. Itu istilahnya web 2.0 itu ya. Oke, kalian juga nanti bisa ke desain animasi 2D atau 3D itu ya. Nah, desain animasi, nah di sini seperti apa? Misalnya adalah membuat karakter film kartun, karakter untuk sebuah iklan. Jadi iklan itu tidak melulu dibintangi oleh seorang bintang iklan yang terkenal. Bisa juga nanti kita munculkan karakter yang kuat, karakter yang bagus, karakter yang bisa mewakili identitas perusahaan itu ya. Nah kaitannya nanti mungkin dengan dakwah. Nah maka kalau misalnya kalian itu berdakwah secara langsung itu tidak pede, maka kalian bisa bikin karakter kalian ya, karakter kalian itu melalui desain animasi 2D atau 3D ini ya, yang itu bisa merepresentasikan kalian. Kalau yang sebelah kiri ini adalah yang 3D itu ya, aplikasinya apa saja nanti kita lihat. Kalau yang sebelah kanan ini adalah contoh animasi yang sederhana, animasi 2D ya, 2 dimensi. Nah itu ya, biasanya untuk iklan ya, semuanya untuk iklan. Ada film juga yang 2 dimensi, film animasi 2 dimensi ya ada, film animasi 3 dimensi juga banyak, iklan yang animasi 2D juga ada, animasi 3D juga banyak. Nah itu seperti itu ya, desain animasi 2D atau 3D ini masuk ranah komputer grafis. Kenapa? Membutuhkan daya seni juga di sana ya, komputer grafis. Nah grafisnya itu masuk ya, bagaimana nanti bisa membuat proporsi wajah ya seorang karakter itu yang seimbang, bisa membuat proporsi wajah bagaimana ketika sedang marah, ketika sedang gembira, ketika sedang sedih, ketika sedang atau apapun di sana ya, di sini nanti takjub misalnya. Nah itu nanti bisa bagaimana bentuk bentuk mulutnya bagaimana, bentuk matanya bagaimana, alisnya seperti apa, jidatnya bagaimana, telinganya, dagunya, pipinya dan seterusnya. Nah itu disitulah dibutuhkan sense of art atau daya seni yang memang cukup tinggi untuk bisa membuat karakter ya 3 dimensi di komputer yang bagus. Nah,
itu seperti itu, desain animasi 2D atau 3D. Selanjutnya adalah desain fotografi. Ya, desain fotografi di sini adalah bagaimana foto yang sudah di-take atau foto yang sudah diambil melalui kamera-kamera manual atau kamera digital, kemudian kita olah di komputer supaya lebih artistik lagi. Nah, misalnya di sana bisa kalian lihat galeri yang saya contohkan di situ. Ini ada banyak aksen itu ya, kemudian ada backgroundnya seperti apa, kemudian ini rambut bisa jadi bukan rambut yang wig kemudian asli warnanya gini, tapi bisa jadi adalah hasil editing gitu ya. Kemudian di sana background di sana bisa jadi adalah tambahan yang ditaruh melalui Photoshop atau GIMP gitu ya. Nah, bisa jadi ini foto pakai green screen, backgroundnya itu kita ganti. Ini juga sama, ini lebih artistik lagi itu ya, tidak harus terlihat realistis, tapi justru malah terlihat full color seperti ini gitu ya, kontras antara warnanya itu ya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya ini ya, ada berbagai macam contoh dari bagaimana desain fotografi untuk mendukung hasil foto yang lebih bagus. Nah, itu begitu. Selanjutnya adalah desain grafis video atau televisi. Nah, di sana ranahnya apa? Yaitu kita membuat desain grafis untuk keperluan film atau untuk keperluan tayangan televisi. Misalnya di sana opening satu acara. Kalian saya kira tidak asing dengan breaking news yang ini. Ini milik salah satu TV swasta yang ada di Indonesia dengan nuansa warna merah itu ya. Kita sebut saja inisialnya adalah TV One misalnya itu ya. Nah, di sini breaking news kalian sangat familiar, dan ketika hadir di sana itu adalah dalam bentuk grafisnya kelihatan, animasinya juga kelihatan, kemudian layar-layar fotografi yang muncul di sana apa saja juga terlihat bagus itu ya. Nah, ini siapa yang bertugas khusus, namanya desain grafis, orang khusus namanya desainer grafis video ya, spesialis dia, kerjanya tiap hari cuman bikin ini. Kemudian bisa juga di sana untuk membuat perakiraan cuaca dengan grafis yang bagus seperti ini, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday itu ya. Nah, 7 day forecast. Nah, di sini bisa kita lihat siapa yang membuat ini, desainer grafis video. Ada aplikasinya secara khusus. Apa? Kalau kalian tertarik ini bisa nanti saya tunjukkan nama-nama aplikasinya ya. Nah, karena di sini sangat grafis sekali, termasuk di sana nama stasiun televisinya, kemudian termasuk ini namanya running text-nya seperti apa. Ini juga tugas dari komputer grafis desain video itu ya. Desain grafis video ini tugasnya ini ya, buat judul, ini ada tampilan visual seperti ini, kemudian backgroundnya di sana ada awan, kemudian di bagian bawah, kemudian ini nanti disatukan dengan figur announcernya atau dengan pembawa acaranya itu ya. Nah, ini desain grafis video atau televisi. Selanjutnya, nah ini yang suka seni murni, digital fine art ini ya. Nah, ini adalah beberapa karya contoh dari bagaimana karya seni yang dihasilkan murni dari komputer. Nah, kalian lihat ini sekilas seperti lukisan tangan ya, sekilas seperti lukisan tangan seorang maestro lukisan atau pelukis terkenal dari Indonesia. Nah, tapi jangan keliru, ini adalah murni semuanya itu ya, dibuat menggunakan Photoshop. Istilahnya itu digital painting atau lukisan digital. Nah, di sini saya istilahkan digital fine art gitu ya. Nah, di sini istilahnya digital painting ini dibuat menggunakan Photoshop. Inkscape ini juga bisa dibuat untuk fine art ya. Ya, untuk seni saja, untuk gambar-gambar kartun seperti ini. Nah, ini kalau kita zoom ini nggak akan pecah. Kenapa? Dibuat menggunakan Inkscape. Kalau ini di zoom nanti masih, kalau resolusinya rendah pasti akan kelihatan pecah-pecah itu ya. Nah, ini contohnya karya seni digital yang dibuat menggunakan Inkscape 092. Nah, kemudian ini juga karya desain digital juga. Kalau di tempat kita kenal ada namanya buta hijau. Nah, kalau ini berarti buta kuning gitu ya.
buta kuning ya, yang dibuat menggunakan apa ini kalau nggak salah menggunakan GIMP. Ini menggunakan GIMP ini ya. Kalau ini Inkscape ini menggunakan GIMP, ini juga menggunakan GIMP. Kalau ini I don't know ya, nggak tahu, saya cuma ngambil saja. Tapi ini bagus sekali, dan ini bukan foto, sekali lagi ini adalah lukisan digital. Pakai apa? Pakai Paint itu ya, pakai Paint. Nah, itu seperti itu, pakai fasilitas Paint biasanya yang di Photoshop, di GIMP atau di aplikasi apapun itu. Nah, aplikasinya apa saja nanti kita lihat. Kalau kalian ingin menekuni di bidang digital fine art gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis software komputer grafis berdasar pekerjaan. Di sana nanti ada software grafis 2D, software grafis 3D, software yang khusus untuk layout, software animasi 2D dan 3D. Beda ya. Ini software grafis, ini software animasi. Jadi software grafis itu ada 2D, ada 3D, software animasi juga 2D, 3D. Software desain web ya, kemudian software videografis apa saja, dan yang terakhir nanti ada software digital fine art apa saja. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, software grafis 2D. Nah, seperti tadi di bagian awal sudah saya jelaskan, di sana itu ada dua ranah, yaitu ada pixel editor dan ada vektor. Ada gambar pixel dan ada gambar vektor. Nah, maka untuk yang gambar berbasis pixel itu software grafisnya itu yang paling terkenal sudah kita pahami bersama, seantero jagat juga tahu, yaitu Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua adalah GIMP, Graphic Image Manipulation Program. Nah, ini yang gratis, ini bacaannya mahal. Nah, nanti kita pakai yang GIMP ini ya. Selain ini ada apa lagi? Ada PhotoPaint, ini dari Corel juga punya. Lalu ada Corel Pen Shop Pro, ini ada juga. Lalu ada Photoscape ya. Lalu ada Fire, Alpaca, lalu ada Krita ini ya. Dan ini masih ada yang lain banyak gitu ya. Cuman ini saya ambilkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang populer gitu ya di pixel editor yang setara dengan Photoshop. Kalau Photoshop mahal ya ini bisa pakai GIMP yang murah atau gratis bahkan. Nah, kemudian untuk vektor editor ya, software grafis vektor yang paling terkenal itu adalah Corel Draw dan Adobe Illustrator, kemudian Inkscape. Kalau Corel Draw dari Corel itu ya, kemudian kalau Adobe Illustrator ini dari Adobe, dan Inkscape ini adalah yang freeware, itu sama dengan GIMP. Ini tidak usah bayar. Ini pengembangnya yang bikin itu adalah komunitas sehingga tidak perlu bayar. Tapi kalau mau donasi, ayo silahkan gitu ya. Nah, selain 3 yang populer ini, ada apa lagi? Nanti silakan bisa dicoba. Ada Affinity Design, lalu ada Sketch, ada Vector, ada Graphic Designer gitu ya. Nanti silakan bisa dicoba ya. Mau nyoba yang mana bebas, yang penting coba aja. Nanti salah satunya, misalnya Corel atau Illustrator atau Inkscape, pelajari salah satu sampai mendetail, sampai paham betul ya, dan bisa ya. Nah, maka ketika nanti akan beralih ke aplikasi-aplikasi yang lain, itu enggak jauh berbeda. Di sini juga sama, kita pelajari Photoshop sampai mendetail itu ya. Nah, maka nanti di sana ketika beralih ke aplikasi-aplikasi yang lain itu tidak akan begitu kesulitan. Nah, dulu ini saya belajar Photoshop itu sejak tahun 99 ya. Sejak tahun 99 sampai sekarang saya masih pakai, tapi belum canggih-canggih amat juga, tapi bosan juga. Maka saya ingin beralih ke GIMP dan tidak kesulitan ketika beralih ke GIMP. Nah, itu seperti itu. Sama, saya belajar Corel itu dari tahun 99. Sama ini, Corel, Photoshop itu ya. Nah, sekarang saya beralih ke Inkscape. Corelnya masih tetap, Photoshop masih tetap, tapi saya ingin variasi itu ya, Inkscape kita coba. Nah, itu seperti itu. Bagi kalian yang sudah kenal Corel atau Photoshop, untuk beralih ke GIMP atau Inkscape saya kira nggak masalah. Untuk Anda yang baru, sama sekali baru itu ya, yang sebelumnya tidak pernah mengenal, mau belajar pakai apapun silahkan, nggak masalah itu ya. Bahkan nanti di bagian paling bawah itu saya sampaikan software aplikasi yang berbasis web untuk desain grafis yang bisa kita pakai secara instan. Nah,
salah satunya nanti ada namanya Canva. Nah, kenal ya Canva ya, nanti didiskusikan, yaitu software grafis yang instan berbasis web yang bisa kita pakai. Saya juga sudah pernah coba itu ya, hanya semuanya dicoba. Selanjutnya software grafis 3D. Nah, ada juga software grafis 3D, ada yang terkenal itu ada dua, yaitu ada Blender dan ada Autodesk 3ds Max. Nah, awal-awal dulu itu yang paling terkenal 3ds Max, tapi semakin kesini itu ada banyak variasi yang lain yang bisa kita coba. Blender, Autodesk itu ya, lalu ada Unity, lalu ada Adobe Dimension ini ya, lalu ada Cinema 4D, ada Keyshot, ada ZBrush, lalu ada Lightwave, ada 3D Code, lalu ada Modo. Silahkan kalian bisa pilih. Nah, untuk melakukan komparasi antar aplikasi ya, nanti silahkan kalian bisa kunjungi di www.jitu.com. Dan kalian juga bisa melakukan komparasi untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Ini kuncinya ini di jitu.com. Silahkan dicoba. Kemudian yang berikutnya software design layout. Nah ini ya, software design layout ini yang paling terkenal sekarang adalah Adobe InDesign. Nah ini dari Adobe. Kemudian alternatifnya itu ada Scribus, ini yang free, tidak usah bayar. Nah, yang lain lagi ini nanti ada Lucidpress, ada Quark Express ya, lalu ada Viva, lalu ada Spring Publisher. Yang terkenal itu adalah Adobe dan Quark Express itu ya, yang terkenal. Tapi untuk yang lain kalau mau dicoba ya silahkan. Itu ya, untuk layout apa? Layout cover, layout buku, layout majalah, layout ya, infografik dan seterusnya, itu bisa digunakan di sana. Berikutnya software animasi ya. Software animasi di sana ada software animasi 2D dan animasi 3D. Nah, kalau 2D itu nanti bisa dicoba, silakan. Yaitu ada Toon Boom, lalu ada Claris, E-Effect, lalu ada OpenTone, ada TV Pen Animation, lalu ada Spin Artist Workshop. Nah, itu yang 2D. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya yang 3D itu ada 3ds Max ya, 3ds Max, lalu ada Reelsoft atau Autodesk Maya, lalu ada Strata, lalu ada Animation Master, lalu ada Houdini dan sebagainya. Ini yang lain masih banyak. Ini saya ambil dari popularitas ya, dari popularitas yang ada, yang sebagian saya ambil di Jitu itu ya. Kemudian ini yang terkenal 5 besar lah, itu seperti itu. Nanti bisa dicoba kalau kalian tertarik ke animasi. Berikutnya ada software design web. Software design web di sana ada Adobe Dreamweaver, ada Adobe Photoshop, ada GIMP dan seterusnya. Kalau yang webnya, desain web itu sendiri nanti Wix, WordPress, Weebly, Webflow, Drupal, Joomla itu ya. Nah, kalau yang murni desktop ya, yang murni desktop itu nanti adalah Adobe Dreamweaver. Ini from scratch, kita mendesain dari nol ya. Kemudian Photoshop ini untuk layoutnya ya. Kemudian untuk GIMP juga sama dengan Photoshop. Nah, kalau Dreamweaver ini betul-betul dari nol itu ya, dari nol, from scratch lah. Nah, tapi kalau yang berupa template, yang berupa CMS istilahnya, itu ada Wix, WordPress, Weebly, Joomla, Drupal, Webflow. Nah, silakan kalian, ini instan semua. Kita pelajari secara otodidak, gampang, seminggu bisa. Itu ya, misalnya Wix, WordPress yang sudah pernah saya coba itu di WordPress, Joomla, Drupal gitu ya. Nah, ini mempelajari ini gampang. Kalau yang tertarik di desain web silahkan. Tapi kalau di desain web di Wix, WordPress, Weebly dan seterusnya, ini yang bagian bawah ini adalah sudah ada template-nya. Kita tinggal klik sana, klik sini, geser sana, geser sini. Tampilkan ini, tampilkan itu, menunya ini kita tinggal klik beres. Tapi kalau yang from scratch, nah ini Adobe Dreamweaver, tantangannya ini di sini. Ini dulu saya juga kenal ini sejak tahun 99, Adobe Dreamweaver. Waktu itu belum Adobe, waktu itu masih apa itu namanya, Macromedia Dreamweaver, kemudian dibeli sama Adobe, dan sekarang masih terpakai sampai sekarang ini ya. Kemudian ada Photoshop, GIMP dan seterusnya. Ini yang from scratch ada 3. Oke, kalian pilih yang mana? Silahkan, nanti bisa didiskusikan di forum diskusi di Ikhlas itu ya. Software videografis, nah ini tadi ya, yang untuk perakiraan cuaca, untuk membuat opening acara di
televisi atau bikin film supaya grafisnya lebih bagus. Nah, ini ada yang paling terkenal itu ada Fish itu ya, lalu ada Chiron, lalu ada SMT, lalu ada Orad, dan ada Delta Tree. Nah, ini 5 merek ini adalah yang paling terkenal. Harganya juga mahal-mahal. Saya belum menemukan untuk yang versi gratisnya ya. Nanti silakan bisa dicoba dengan kata kunci masing-masing nama merek dengan logo yang seperti itu ya. Ini sengaja yang saya ambil logo-logonya karena kita di komputer grafis cukup melihat logonya saja itu nanti kita bisa merekognisi materi ini dengan lebih baik lagi daripada misalnya saya cantumkan kayak gini kan nggak menarik gitu ya. Nah, mending kita pakai logo-logo kayak gini biar lebih menarik. Maksudnya sama maksudnya. Software digital fine art. Nah, ini ya yang terakhir. Software digital fine art ini yang paling terkenal lagi-lagi di sini adalah Photoshop. Jadi memang ada beberapa software yang kemudian masuk ke beberapa kategori. Misalnya Photoshop, misalnya Krita tadi di atas kan ada ya. Nah, kemudian di sini kemudian muncul lagi. Ya memang seperti itu ya. Kita tidak bisa membuat pengkategorian secara murni ketika masuk kategori ini maka tidak bisa masuk ke kategori A ya, tidak, tapi untuk satu aplikasi bisa masuk ke beberapa kategori. Yang paling terkenal Photoshop, berikutnya ada Corel Painter untuk melukis juga gitu ya, ada Affinity Designer tadi ini juga ada di atas gitu ya, kemudian ada Procreate, lalu ada Rebel, lalu ada Krita, ada Sketchbook, Clip Studio Pen, dan ada Arttrack. Ini yang terkenal gitu ya. Nah, silahkan nanti bisa dicoba. Ada yang versi web, ada yang gratis, ada desktop, ada yang berbayar, ada yang untuk Windows, ada yang untuk Linux, ada yang untuk Macintosh. Nah, ini nanti silahkan kalian bisa kepoin lebih lanjut kalau penasaran. Itu lagi-lagi ada di G2 ya, G2.com ya. G2.com ini adalah software yang memuat tentang review dan komparasi ya, review dari setiap aplikasi atau software. Itu untuk software digital fine art. Nah, di sini kemudian saya tampilkan juga bonusnya, itu aplikasi desain yang berbasis web. Kalau yang tadi di atas saya sampaikan itu kebanyakan itu adalah yang desktop, kalian download kemudian kalian install di laptop kalian kemudian dipakai ya di desktop masing-masing. Tapi kalau yang ini yang ada di daftar ini adalah software grafis yang bisa kita pakai secara online gitu ya, atau kita langsung pakai tidak perlu install, kita tinggal kunjungi masing-masing alamat web ini ya, misalnya Related, PicMonkey, kemudian ada Photopea, Polar, Foxy SVG, lalu ada Design Wizard ya, lalu ada Vectornator, lalu ada Canva. Nah, ini salah satu yang paling populer dan mungkin kalian cukup familiar ya dengan Canva. Ini adalah aplikasi desain berbasis web ya, otomatis harus nyambung dengan internet untuk kalian bisa menggunakannya. Anda tidak perlu menginstal gitu, tapi bisa langsung kunjungi melalui browser di canva.com, lalu bisa langsung kalian desain di sana ya, di Canva, di Trello, di Adobe Spark, di Snappa, Easel, Stencil, dan seterusnya. Ini yang ada di sini ini lagi-lagi adalah untuk desainer pemula yang ingin mendesain sendiri tapi secara instan. Kenapa? Karena profesi desain itu adalah salah satu profesi yang cukup mahal harganya, sehingga untuk pemula yang budgetnya terbatas, dia bisa pakai alternatif aplikasi desain berbasis web ini gitu ya. Maka kalian kalau misalnya seriusi di komputer grafis ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit gitu. Karena apa? Harga profesi desain grafis itu mahal itu ya. Nah, tapi kalau kalian mau belajar ini ya silahkan, tapi sebagai desainer grafis ini jangan menjadi andalan gitu ya, jangan menjadi andalan Anda untuk nanti mendesain. Tetap pakainya itu adalah yang desktop kayak Corel, GIMP, kemudian Inkscape dan seterusnya, from scratch lah, mendesain dari nol. Kalau di sini kita tinggal klik, geser sana, geser sini, edit sana, edit sini, beres template, kemudian
template, kemudian style, kemudian apa itu namanya, gambar-gambar pendukung itu ya, ilustrasi, itu kita tinggal ngambil saja. Kita ngambil gambar berapa nanti bayar ya, jadi on demand ya, ada yang bayar, ada juga yang gratis. Tapi kalau yang from scratch pakai Corel, pakai Photoshop, pakai Inkscape, pakai GIMP, nah itu kita bisa lebih bebas lagi di dalam berekspresi. Itu seperti itu ya harapannya. Nah, ini yang saya sampaikan terkait dengan software komputer grafis ya. Sebelum di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas seluk-beluk dari Inkscape gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kepingin didiskusikan, bisa manfaatkan forum diskusi di iKlas atau di grup WA yang sudah kita bentuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.